Kenapa dia bunuh orang sebanyak ini? Dan dia menekuni itu. Dan malam itu sampai jam 11:30 lebih. Saya tunggu di rumah sakit itu karena dia masih operasi kanker payudara. Saya tanya umur berapa? 28 tahun. Anak baru 1. Bayangkan penyakit sekarang luar biasa. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua atas anak-anak itu begitu banyak. Yang satu akan masuk bagian ortopedi, tapi cukup mahal biayanya. Uang pendaftarannya 100 juta. Kami sedang urus ini. Karena kami ingin mengalahkan penyakit dengan ilmu yang Tuhan berikan. Ayo anak-anak Tuhan, apa nilai hidup? Sudah 10 orang yang dokter kami luluskan. Nah, sekarang masih ada yang di kuliah. Hari-hari ini saya sedang ngurus satu yang ortodontis. Bedah mulut. Ada di Gajah Mada juga. Nah itulah yang kita bisa buat untuk dunia ini. Nilai apa yang kita mau berikan untuk dunia ini sebagai orang Kristen. Bukan cuma nilai dalam kebaktian asal rajin ke gereja. Tidak saudara. Tapi kita rindu kebenaran jadi jawaban atas dunia. Ayat berikut. Inilah nilai-nilai. Saya ingin baca lagi ayat 4. Ini bagus. 3 Yohanes ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini jadi nilai tertinggi. Value yang paling hebat. Ayat 5. Saudaraku yang kekasih. Engkau bertindak. Perhatikan ini kata bagus sekali. Engkau bertindak sebagai orang percaya atau orang Kristen. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Roh Kudus wahyukan ini kepada kami. Sudah sedikit sekali gereja mendengar firman yang selalu mengajarkan bagaimana hidup ini berguna buat orang-orang lain. Sedikit sekali. Sekian puluh persen khotbah-khotbah yang kita dengar hanya untuk dari Tuhan, untuk kita dan keluarga kita. Itu terus kita dicekokin dengan khotbah-khotbah seperti itu. Berkat-berkat, sukses-sukses untuk hidupku dan keluargaku. Sudah waktunya gereja kembali kepada kebenaran ini. Amin saudara. Ukurannya kalau kita sebagai penatua, sebagai orang tua boleh bangga melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Mengapa langsung disambung dengan kalimat ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Apa tindakan kita sebagai orang Kristen, orang percaya? Bukan pamer berkat, bukan pamer kesuksesan. Tapi tindakan yang benar sebagai orang percaya adalah kalau hidup kita ini bisa berguna buat orang lain. Catat baik-baik. Selama 11 bulan 2 minggu tahun ini. Sudah berapa orang yang kita berkati dalam hidup? Belum lama saya bicara di depan banyak profesional muda. Rata-rata umurnya masih 20-an. Sedikit yang di bawah, yang di atas 30. Dan saya senang bertemu dengan mereka. Saya bicara karena mereka minta. Sebagai anak bangsa ini, nilai-nilai apa yang paling tepat untuk kami berikan? Saya suka sekali bicara dengan anak-anak muda dengan tema seperti itu. Sedikit saya mau cerita kepada saudara. Apa yang saya bahas dengan mereka? Saya berkata begitu. Selama pemuda-pemudi Kristen itu enggak melepaskan mental babu di hidupnya, maka sampai kapanpun juga anak muda Kristen enggak akan pernah jadi berkat buat bangsa ini. Apa itu mental babu? Itulah mental karyawan. Hampir 100% anak-anak muda Kristen, saya enggak bicara yang di luar, bicara soal kita aja. Begitu kurang 2 semester lulus atau lebih jauh dikit, yang dipikirannya itu sudah punya daftar perusahaan-perusahaan mana yang dia akan ngelamar kerja nanti kalau dia lulus. Bayangkan kalau semua anak muda Kristen mental babunya nggak diberantas.
Mau sampai kapan Kristen jadi berkat? Ingat ayat ini. Sebagai orang percaya, inilah tindakan kita. Saya punya konsep begini. Buat Tuhan, dengar anak-anak muda. Dan biarlah orang-orang tua menyampaikan ini kepada anak-anaknya juga. Buat Tuhan. Kalau dia melihat ada seorang anaknya yang punya gaji 6 juta sebulan atau lebih, karena dia karyawan, maka Tuhan jauh lebih suka anak muda itu begini. Dia nggak ikut orang, dia kerja sendiri, sekalipun saya ambil yang paling rendah. Dia cuma buka tambal ban di pinggir jalan di bawah pohon. Asal kerja sendiri. Karena dia tekun kerja itu, berkat Tuhan mengalir. 3 minggu kemudian, dia sudah bisa mempekerjakan 1 karyawan. Walaupun cuma tambal ban. Dengar, surga lebih menghargai yang tambal ban ini daripada gajinya 6 juta sebulan. Mengapa? Sebab anak Tuhan ini bisa memberi lapangan kerja buat 1 orang. Bisa amin? Mengerti konsep ini, saudara? Harusnya begitu mental anak-anak. Saya mau baca lagi ayat ini. Ini gak main-main, saudara. Ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku yang kekasih. Engkau bertindak sebagai orang percaya. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Inilah nilai-nilai kekristenan dalam hidup orang-orang percaya. Lalu saya berkata lagi kepada mereka. Lalu ada yang tanya gini. Kalau begitu, kerja di mana yang paling baik untuk itu? Wow, saya babat habis lagi. Itu pun pernyataan atau pertanyaan yang salah. Bukan kerja di mana supaya gajiku enak. Oh, luar biasa. Pertanyaan yang salah. Seharusnya pertanyaannya begini. Aku kerja apa? Yang mana dengan kerjaanku itu aku bisa memberkati banyak orang. Ini pertanyaan yang jauh lebih berarti daripada kita bertanya, aku kerja di mana? Saya mengungkapkan kalimat ini kepada saudara. Semua orang pasti akan berkata begini, aku mau cari makan untuk hidup. Aku mau cari makan. Hidup ini perlu makan untuk keluargaku, untuk aku. Tidak salah. Karena itu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh umum di dunia ini. Tapi sebagai orang percaya yang hidup dalam kebenaran, bukan cari makan di mana, bukan cari makan di situ. Tapi pertanyaan betul adalah begini. Siapa yang aku beri makan hari ini? Beda nggak pertanyaan? Jujur, selama saudara jadi Kristen dan selama saudara dengar khotbah, pernahkah ada uraian firman yang mengungkapkan masalah? Kalau setiap pagi kita bangun, lalu dalam hidup kita saudara selalu siap. Tuhan, siapa yang aku beri makan hari ini? Itu luar biasa. Ada yang ngamen. Kalau saudara tidak pernah tanya siapa yang aku beri makan hari ini, pasti pertanyaanmu siapa yang aku makan hari ini. Betul tidak? Kalau saudara tidak bertanya siapa yang aku beri makan, berarti saudara mau makan siapa hari ini? Oh, itu jahat sekali. Jujur, siapa yang pernah bertanya siapa yang aku beri makan hari? Setiap hari saudara tanya istri saya, kami hidup, saya memikirkan siapa yang aku berkati hari ini, siapa yang aku berkati hari ini. Inilah kekristenan. Saya ulang lagi ayat ini dahsyat. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayat 6 saya lanjutkan dulu. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan gereja tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau bagaimana? Menolong mereka dalam perjalanan atau hidup mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau ini diungkapkan muncul di benak saudara.
Jangan lagi mikir aku mau beri makan siapa. Untuk makan aku sendiri dan setengah mati. Awas yang ngomong begitu hari ini. Kenapa dia bunuh orang sebanyak ini. Dan dia menekuni itu. Dan malam itu sampai jam 11:30.